Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah penambangan data. Nah, untuk materinya kita akan masih membahas mengenai regresi linear. Pada minggu lalu kita sedang membahas mengenai regresi linear sederhana. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai regresi linear berganda. Nah, seperti yang sudah pernah dijelaskan di pertemuan regresi linear pertama, di mana perbedaan antara regresi linear sederhana dengan regresi linear berganda itu terletak di sini. Nah, di mana di sini untuk regresi linear yang sederhana itu digunakan untuk memprediksi satu variabel terikat berdasarkan satu variabel bebasnya. Nah, sedangkan untuk regresi linear berganda ini digunakan untuk memprediksi satu variabel terikat berdasarkan pada dua atau lebih variabel bebasnya. Nah, gampangnya seperti ini gambarannya. Kalau kita lihat dari fenomenanya, untuk regresi linear sederhana, kita ketahui bahwa hasil panen itu merupakan variabel terikat atau variabel dependent, itu dipengaruhi oleh volume pupuk yang digunakan. Nah, ini adalah variabel bebasnya atau variabel independennya. Itu untuk regresi linear sederhana. Nah, untuk regresi linear berganda, di sini terdapat lebih dari satu variabel bebasnya, yaitu ada variabel pupuk dan juga variabel untuk curah hujan. Nah, ini akan menentukan hasil panen atau variabel dependennya. Jadi di sini sederhananya untuk regresi linear berganda ini terdiri dari lebih dari satu, gitu ya. Jadi minimal ada dua. Jadi minimal dua ataupun lebih variabel bebas atau variabel independen yang menentukan satu variabel dependen. Nah, di minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa untuk menggunakan regresi linear sederhana, di sini menggunakan sebuah persamaan yaitu di mana Y sama dengan A ditambah B dikali dengan X. Di mana X adalah variabel independennya dan Y adalah variabel dependennya. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, untuk regresi linear berganda, kita tidak bisa menggunakan rumus yang sama. Di sini ada persamaan yang digunakan untuk regresi linear berganda, seperti ini. Nah, ini persamaannya, seperti ini. Di mana Y sama dengan B0 ditambahkan dengan B1 dikalikan dengan X1 ditambah dengan B2 dikalikan dengan X2 ditambah seterusnya sampai dengan N-nya, B ke K ataupun X ke K-nya. Seperti ini. Nah, di sini ini tidak bisa kita langsung gunakan, tapi kita harus turunkan dulu, kita harus cari dulu. Nah, di sini dari hasilnya, contohnya seperti ini. Kalau kita punya persamaan B0 ditambah dengan B1 kali X1 ditambah dengan B2 kali X2 ditambah dengan seterusnya, maka dapat digunakan persamaan sebagai berikut. Nah, pertama kita akan cari dulu N, yaitu jumlah datanya, dikalikan dengan B0, ditambahkan dengan B1, dikalikan dengan sigma X1, ditambahkan dengan B2, dikalikan dengan sigma X2, dan seterusnya. Nah, lalu, di sininya kita ketahui dia disesuaikan dengan jumlah X-nya. Contohnya di sini ini untuk X1, kemudian ini untuk X2, dan seterusnya. Nah, ini rumusnya. Nah, ini kita akan coba contohkan. Mungkin dapat dilihat di layar yang kertas yang kosong. Di sini misalnya kita coba contohkan kalau misalnya kita memiliki dua variabel X. Nah, 2X seperti ini ya. Dua variabel X, ini bukan 2X ya, tapi dua variabel X. Nah, di sini untuk menggunakan rumusnya, kita bentuk dulu kepersamaannya. Nah, persamaannya adalah Y sama dengan B0 ditambahkan dengan B1 dikalikan X1 ditambahkan dengan B2 dikalikan dengan X2. Contoh seperti ini. Nah, ini persamaannya. Nah, kalau kita turunkan persamaannya, ini seperti ini. Nah, ya. N dikalikan dengan B0 ditambahkan dengan B1 ya, dikalikan dengan sigma X1 ditambahkan dengan B2 dikalikan dengan sigma X2 nah, sama dengan sigma Y. Nah, seperti ini. Sigma itu untuk jumlah ya, jadi jangan lupa. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya, ini disesuaikan dengan jumlah X-nya.
Nah, karena di sini ada jumlah X-nya 2, berarti kita akan bikin 2 seperti ini. Contohnya, ini supaya biar mudah saja ya. Berarti sini ada B0 dikalikan dengan sigma X1, kemudian B0 dikalikan dengan sigma X2, seperti ini. Nah, kita bikin dulu sini, tambah, tambah, ada B1 dan B1. Nah, ditambah dengan B2, tambah dengan B2. Nah, ini sama dengan, sama dengan. Nah, sini, bagian sini kita akan isi, bagian kosong-kosong ini. Nah, cara mengisinya, supaya biar mudah, kita buat dulu seperti ini sigma, karena semuanya dikalikan dengan sigma ya. Dikalikan dengan sigma. Nah, yang pertama, untuk bagian pertama, ini kan untuk X1 ya. Yang kedua ini untuk X2. Di sini, kalau kita bilang X1, bagian satu ini kita akan kalikan dengan sigma X1 pangkat 2. Nah, di sininya kita akan kalikan dengan X2-nya, itu adalah B2-nya. B2-nya dikalikan dengan sigma X2 pangkat 2. Seperti ini. Nah, lalu bagian sini, bagian B1 yang bagian sini, dengan B2 bagian sini, ini kita isi dengan kombinasinya. Untuk B2, nah kita bisa tuliskan dulu sini, X2 dikalikan dengan, karena di sini adalah bagian X1, kita cari kombinasi X2 dengan X1-nya. Nah, untuk ini pun sama. Ini B1, maka di sini kita tuliskan X1 kombinasikan dengan X2. Kali X2 ya, kayak gini. Jadi kombinasi dari X2 dan kali X1, dan ini pun juga X1 kali X2. Sebenarnya ini dan ini sama aja sebenarnya. Karena yang namanya perkalian, X2 kalikan dengan X1, ataupun X1 kali X2, ini sama aja sebenarnya. Ya. Nah, kemudian untuk bagian sininya, tinggal kita tuliskan seperti ini. Sigma X1 kali dengan Y. Ini pun sama. Sigma X2 dikalikan dengan Y. Nah, ini kalau kita punya dua variabel X. Nah, jadi ada X1, X2 akan menentukan Y-nya. Misalnya seperti itu. Nah, di sini saya akan contohkan lagi untuk yang kasus yang kedua. Kalau misalnya Pak, kalau misalnya X-nya ada 3 Pak, itu bagaimana? Nah, misalnya kita bikin ya, X-nya ada 3. Ini kita kasih garis ya. Ini biar lebih gampang lagi. Nah, berarti kita bikin dulu nih persamaannya. Persamaannya adalah Y sama dengan B0 ditambahkan dengan B1 X1 tambah dengan B2 X2 tambah B3 X3. Ini persamaannya. Jadi kalau misalnya X-nya ada 4 Pak, ya berarti kan tambah B4 kali dengan X4. Kayak gitu ya. Nah, di sini kalau kita turunkan, berarti sini kan N, gimana tadi kalikan dengan BO, ditambahkan dengan B1, dikalikan dengan sigma X1, ditambahkan dengan B2, dikalikan dengan sigma X2, ditambahkan dengan B3, dikalikan dengan sigma X3, sama dengan sigma Y. Seperti ini. Nah, ini ya. Nah, sigma Y. Nah, untuk menentukannya sama. Kita bikin 3. 1, 2, 3. Misalnya kayak gini. Nah, mungkin agak dinaikin lagi ya. Nah, nah, tinggal kita tuliskan. Biar gampang ya. B0, B0, B0. Nah, dikalikan dengan sigma X1, sigma X2, sigma X3. Ini dikalikan ya semuanya. Nah, ditambah. Nah, kita bikinnya dulu kodratannya. B1, B1, B1. Nah, nanti kita bikin lagi di sini. Tambah, tambah, tambah. B2, B2, B2. Tambah, tambah, tambah. B3, B3, B3. Ini sama dengan, sama dengan, sama dengan. Nah, ini kan tinggal kalikan sigma X1
Y, ini ya, nah X1Y, kemudian ini sigma X2Y, kemudian sini sigma X3Y. Nah, tadi saya katakan, kita tinggal isi dulu ini, B1, B2, B3. Kita bikin. Di sini adalah sigma X1 pangkat 2. Di bagian sini nih, karena ini kan bagian X2 ya, punya X2. Berarti kan sigma X2 pangkat 2. Bagian sini tinggal katakan sigma X3 pangkat 2. Seperti ini. Nah, ini tinggal kita cari kombinasinya. Nah, ini kita lihat ini. Sigma X2 dot X1. Ya, karena kan sini ini punya bagian X1 dan B2 itu punya X2. Nah, X2 dengan X1, kemudian B3-nya sama, dikalikan dengan sigma X3 kalikan dengan X1. Ini pun sama, sigma X1 dikalikan dengan X2. Ini pun B3, sigma X3 dikalikan dengan X2. Ya gitu, B1 sama ini, sigma X1 dikalikan dengan X3. Ya, karena ini punya X3 ya. Nah, kemudian ini sigma X2 dikalikan dengan X3. Nah, ini cara kita menurunkan rumusnya atau membangun sebuah persamaan untuk regresi linear berganda. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Jika ada yang tanyakan lagi, boleh via chat ataupun via kolom komentar di grupnya. Nah, nanti video selanjutnya kita akan coba untuk latihan kasusnya. Nah, oke, terima kasih untuk yang telah mendengarkan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.